Hello guys, welcome back to Stripes After Dark. Oh. Oke guys, jadi hari ini Stripes After Dark masih edisi Thailand. Dan hari ini Stripes After Dark ingin bahas satu kisah. Bukan kisah sih, lebih tepatnya hantu. Kita ingin bahas hantu hari ini. Hantu yang terkenal di Thailand. Nah, hantunya apa? Nama hantunya itu Piam. Atau orang-orang biasa sebut sebagai sleep paralysis gitu loh. Jadi guys, menurut orang Thailand, Pi itu merupakan bahasa Thailand yang artinya hantu. Nah, sedangkan Am itu namanya tidur gitu loh. Jadi kalau misalkan digabungin sebenarnya namanya hantu tidur. Cuman orang-orang di daerah-daerah Thailand itu banyak menganggapnya sebagai roh-roh yang jahat gitu, roh-roh jahat. Nah, asal muasalnya ini hantu Piam ini dari adanya dulu waktu perkembangan budaya, waktu zaman Buddha masuk ke Thailand. Awalnya ini mereka nggak percaya dengan adanya hantu, tapi menurut budaya yang ada akhirnya mereka udah percaya dengan hantu, karena kepercayaan orang Buddha di sekitarnya kita ini dikelilingi oleh roh-roh jahat seperti itu. Nah, jadi Piam itu apa sih guys? Nah, Piam itu merupakan hantu yang ada di saat kita tidur. Jadi kalau kalian pernah merasa ketindihan, kalian merasa kayak kok bangun ini nggak bisa ya, kayak gitu loh. Kok mau gerak aja susah pas waktu tidur, pas mau bangun gitu nggak bisa. Nah, itu namanya Piam atau sleep paralysis. Jadi guys, ceritanya zaman dulu juga itu Piam itu hantu yang bikin seseorang itu ketika tidur itu merasa sesak napas. Kalau misalkan dia lagi ditindih, itu orangnya itu bisa merasakan sesak nafas gitu loh, sesak nafas. Kemudian ketika dia sesak nafas, dia tidak bisa apa-apa kan. Ketika dia makin berusaha untuk melawan, dia itu makin ditekan sampai akhirnya bisa meninggal gitu loh orangnya. Serem juga sih. Jadi guys, kononnya ini guys, Piam ini hanya menyerang laki-laki. Nah, heran kan? Piam ini hanya menyerang laki-laki guys, tapi yang perempuan tidak diserang. Jadi dulu konon masyarakat Thailand itu atau masyarakatnya orang-orang sini, apalagi khususnya cowok ya, ketika mereka mau tidur itu mereka biasa ambil lipstik atau berdandan gitu, berdandan sedikit itu atau pakai baju perempuan. Nah, alasannya kenapa? Alasannya itu supaya ketika hantu Piamnya itu ada atau datang gitu loh, mereka disangka itu kalau mereka itu cewek gitu dan bukan cowok. Nah, itulah alasannya dia berdandan seperti itu. Kemudian ada juga cara lain itu ketika hantu Piam ini datang, kalian bisa menaruh satu boneka itu yang mungkin didoakan gitu dulu ya. Kemudian taruh di depan rumahnya kalian. Piam itu tidak berani masuk rumah karena sudah dijaga sama bonekanya, katanya seperti itu. Nah, kalau dibilang tentang sleep paralysis guys, jujur aku punya pengalaman pribadi sih tentang sleep paralysis. Jadi ini kejadiannya udah lama sih sebenarnya. Kejadiannya itu udah mungkin ketika aku SMP kayaknya ya, ketika masih SMP ya. Jadi ceritanya itu aku ketika sebelum tidur itu aku lagi nonton horor. Kemudian filmnya itu kebawa sampai mimpi. Ketika kebawa sampai mimpi, aku kan jadi kayak kebangun-bangun gitu loh. Jadi mimpi buruk kan. Kemudian mimpi buruk, tiba-tiba sekitar jam-jam 2 itu aku merasa kok kayak aku pengen pipis, bangun pipis, buang air, tapi kok nggak bisa gitu. Loh, anehnya kan, maksudnya kok hanya bangun untuk kencing aja atau pipis itu kok nggak bisa gitu loh. Nah, ternyata pas aku bangun, aku ngerasa kok ada yang tindih gitu, aku jadi ditekan gitu dadaku, ditekan
kencang banget gitu. Aku jadi takut gitu awalnya. Loh kok kenapa ini aku nggak bisa? Aku pengen berteriak, mamaku juga nggak bisa gitu loh. Nggak bisa dipanggil, nggak bisa mulutnya ini loh kayak dibungkam. Nggak bisa manggil orang-orang seperti itu. Menurut yang aku cerita dari mamaku ya, katanya waktu aku ditindih gitu, anehnya mamaku ngelihat aku itu sedang duduk, bukan sedang ditindih. Nah jadi kan posisiku itu lagi tidur, tapi mamaku lihat itu kalau aku lagi duduk gitu, lagi duduk. Kemudian habis itu mamaku nanya, tumben kamu bangun jam segini. Ini kebetulan aku ditindihnya itu kurang lebih 2 jaman guys, 2 jaman itu. Lama banget menurutku guys, lama banget itu 2 jam. Nah kemudian setelah itu aku ngerasa kayak, loh kok mamaku datang tapi dia kayak berdiri aja depan pintu gitu loh. Seakan-akan ngobrol sama aku tapi kok aku nggak dengar juga apa yang dia bilang. Seperti itu. Nah kemudian ketika aku makin berusaha, makin tidak bisa. Makin sesak, makin sakit dadaku. Itu yang aku rasain kapan hari. Kemudian mamaku bilang kalau misalkan dia tanya sama aku, loh kok kamu bangunnya cepet banget jam segini, emang kamu mau kemana gitu loh. Terus atau mau bangun kok ngapain gitu loh, maksudnya lebih tepatnya gitu ya, ngapain bangun jam segini, kan biasanya kamu bangunnya agak lama gitu. Jadi aku ngomongnya, katanya mamaku bilang aku ngomongnya itu aku pengen main sama temenku. Aku bilang kayak gitu. Jadi kan gini, aku pengen main sama temenku. Langsung mamaku kaget dong. Hah? Main sama temenmu? Emang jam berapa ini? Ini masih jam 5 pagi. Kamu main apa jam gini sama temenmu? Gak ada gitu loh. Mamaku ngelarang gitu kan. Terus aku bukannya malah membantah, hanya malah ketawa. Kayak gitu-gitu. Nah, terus mamaku kayak awalnya ngerasa aneh. Kok ini anak aneh gitu loh, anak aneh. Kemudian mamaku kembali ke kamar, pengen panggil papaku gitu loh. Dia mau panggil kok, ini Ebe kok aneh, tiba-tiba gitu, kok bisa kayak gitu ya. Terus tiba-tiba pas mereka masuk, papaku masuk, mamaku juga masuk. Mereka kaget, lihat aku nggak ada gitu loh. Nah tapi di mataku atau di depan mataku, itu aku lihat mereka datang gitu loh. Mereka datang tapi kok gak berusaha deketin aku gitu loh, gak berusaha deketin. Jadi pandanganku sama pandangannya mama papaku itu beda gitu loh tentang aku. Aku juga lihat mereka beda. Nah mungkin pandangannya apa ya, ibarat katanya ditutup gitu ya. Pandangannya itu lagi ditutup, jadi kayak gak bisa ngelihat juga, gak bisa ngedengar, gak bisa apa gitu. Pas waktu papa mamaku datang, dia lihat aku gak ada di situ. Dah, kaget dong dia. Kok anak ini hilang gitu loh dari tempat tidur. Jadi dipikir aku ke toilet gitu kan. Pas waktu dicek di toilet gak ada juga. Nah di mana? Ternyata katanya pas waktu sementara cari aku, tiba-tiba terdengar suara ketawa. Kayak gitu-gitu. Pas waktu dicari tahu sumber suaranya, ternyata aku lagi ketawa-ketawa sendiri di bawah kolong tempat tidur guys. Jadi aku lagi ketawa-ketawa sendiri guys di bawah kolong tempat tidur. Nah itu aja aku juga nggak sadar kalau aku udah di bawah. Ternyata pas aku dibuka itu tempat tidurnya, aku ada di bawah tempat tidur, kemudian ditarik sama papaku. Aku lagi ketawa-ketawa kayak gitu-gitu. Nah kemudian tiba-tiba aku dipukul gitu, terus disebut darah Yesus kayak gitu. Nah kebetulan aku Kristen jadi sebutnya kayak gitu ya guys. Jadi darah Tuhan Yesus. Kira tiba-tiba aku kesadar dan langsung nangis. Kemudian aku tersadar dan aku langsung lemes banget guys. Kayak seluruh energiku tuh habis, seluruh energiku tuh kayak terserap semua gitu loh. Dan itu aku pengalaman yang jujur bikin aku merinding dan lumayan menegangkan karena saat itu memang aku lagi capek, kemudian habis itu sok-sokan nonton horor. Saat ditindih itu beda dengan apa yang orang lain lihat ke aku gitu loh. Nah jadi menurutku sleep paralysis ini
gimana ya, seram, agak lumayan seram. Karena dia bisa menyebabkan kematian kalau misalkan kalian itu berusaha dengan sekuat tenaga, itu energi kalian bakal makin terkuras gitu loh guys. Energi kalian bakal makin terkuras, kemudian kalian jadi sesak nafas, kalian susah mau panggil orang aja nggak bisa seperti itu. Jadi guys, menurutku guys, PM atau sleep paralysis atau hantu orang Thailand ini juga merupakan salah satu hantu yang lumayan seram, hantu yang cukup seram juga yang ada di sini, dan sering banget itu menghantui banyak orang. Dan banyak juga ternyata kasus-kasus yang terjadi kalau misalkan ada orang meninggal karena sleep paralysis di Thailand. Ternyata seseram itu ya guys, ternyata dia bisa bikin orang sampai meninggal. Sebaiknya mungkin ya buat kalian yang takutan atau udah takut itu jangan sok-sokan lah pancing iman kalian kayak gitu loh. Karena mungkin menurutku pribadi, karena kalian pancing itu dia merasa terpancing nih, gua lagi dipanggil nih, terpancing, ya wes lah, ya sudah saya ganggu dia aja kayak gitu. Jangan guys, mending kalau misalkan kalian takutan ya sudah, mending aman-aman aja. Tapi kalau kalian memang pemberani, terserah kalian seperti itu. Oke guys, mungkin sekian dulu saja pembahasan kita hari ini tentang sleep paralysis PM seperti itu. Oke guys, buat kalian yang seneng tentang hantu-hantu seperti ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, see you on the next video di Stripes After Dark berikutnya.